Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Terhitung sudah seminggu lebih kita tak bahas alur Vigilante. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan alur cerita Vigilante di chapter keempat lebih tepatnya. Di chapter kali ini akan kita lanjutkan petualangan sang Vigilante yakni Koichi dalam memberantas masalah yang tak dapat diatasi oleh pihak hero. Dan di chapter ini juga kita akan tahu bagaimana kehidupan Koichi selain menjadi seorang Vigilante. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter dibuka dengan penjelasan dari Prison Mike tentang apa itu Vigilante, yang mana pada penjelasannya Prison Mike berkata bahwa Vigilante dianggap 100% ilegal di zaman modern saat ini, sebab sejatinya ada pahlawan resmi yang dapat diandalkan. Namun terlepas dari itu, Vigilante dapat dinilai dari persepsi masing-masing, apakah sebagai sekutu keadilan, atau kriminal, atau mungkin kumpulan maniak, atau pahlawan yang pemberani. Semua itu tergantung dari persepsi kalian. Kita kemudian difokuskan ke kisah kehidupan keseharian Koichi Haimawari, yang mana selain menjadi Vigilante, dia juga harus mengurusi pekerjaan dan tugas-tugas kuliahnya. Kita kemudian sampai ke kos-kosan tempat Koichi tinggal, yang mana kos-kosan ini berada di atas gedung yang hampir roboh. Setibanya di dalam, Koichi mendapati kalau Knuckle Duster sudah berhasil menguasai kamarnya. Tak hanya itu, Koichi juga kedatangan gadis misterius yang belakangan diketahui kalau dia adalah Popstep. Singkat cerita, Koichi kemudian izin untuk pergi bekerja. Dan saat itu juga Koichi memperbolehkan Pop untuk menggunakan kamar mandinya. Pop yang mendengar ini tentu merasa kalau Koichi ingin berniat cabul. Namun bukan itu maksud Koichi sebenarnya. Kita kemudian beralih ke waktu di mana Koichi awal-awal menjadi seorang mahasiswa, yang mana dia senang sekali karena dapat kos-kosan murah meriah yang dekat dengan kampusnya. Di suatu malam saat setelah bina akrab, Koichi berniat mengajak seniornya untuk party di kos-kosannya. Namun karena kos-kosan Koichi terkesan horor, maka para seniornya menolak ajakan Koichi. Keesokan harinya, para senior Koichi tadi kemudian menjauhi Koichi karena diduga kalau Koichi berniat jahat pada para seniornya dengan cara mengajaknya ke gedung tua. Dari sinilah akhirnya debut Koichi sebagai anak hits di kampusnya jadi gagal total. Buset, kasihan banget. Kembali ke timeline saat ini, kini Pop tengah tampil di pinggir jalan sebagai seorang idol, yang mana dengan bakat nyanyiannya dan kurik klip yang dia miliki membuat Pop sebagai idol yang disukai banyak orang. Nah, salah satu penggemar Pop yakni seorang bocil, by the way namanya Teruo, berusaha menerobos masuk untuk bertemu Pop. Namun usaha itu gagal karena kerumunan yang sangat padat. Di sini juga diperlihatkan kembali ada Samazu dan Jube yang di chapter sebelumnya bertengkar, di mana kini mereka adalah penggemar setia dari Popstep. Nah, si Teruo tetap saja ngotot ingin bertemu Pop, dan pada akhirnya dia memakai trigger sehingga kini merubahnya menjadi monster bulut. Dengan cepat, Teruo mengejar Pop dengan kondisi tubuh monsternya. Di saat yang sama ada Koichi yang baru pulang kerja, langsung kaget melihat Pop dikejar-kejar sama monster bulut. Singkatnya, Koichi dan Knuckle Duster siap untuk menghajar si monster bulut ini. Tapi usaha mereka tak semudah yang dibayangkan. Karena Teruo ini memiliki bentuk monster bulut, maka otomatis dia juga memiliki kekuatan untuk menciptakan lendir pekat dari kulitnya. Alhasil Teruo sangat sulit untuk dihajar. Tak habis akal, kini para Vigilante ini membuat rencana untuk memancing Teruo dengan Pop sebagai tumbalnya, yang mana Pop sebagai orang yang diincar harus bersedia bersalaman dengan Teruo. Pada akhirnya Pop melakukan hal itu, namun Teruo rupanya tamak. Teruo juga meminta untuk dipeluk dan dicium sama Pop, sehingga ini makin runyam jadinya. Namun dengan cepat Teruo dilempari sekarung tepung oleh Koichi, sehingga tepung ini berguna untuk menyerap lendir dari quirk milik Teruo. Tanpa banyak basa-basi, Teruo kemudian dihajar habis-habisan sampai tobat oleh Knuckle, dan ya, masalah pun selesai. Kemudian para Vigilante ini kembali ke kos-kosan Koichi untuk mandi, berhubung lendir Teruo tadi pekat sekali menempel di tubuh mereka. So, pada akhirnya kos-kosan Koichi kini menjadi markas resmi oleh mereka para trio Vigilante ini, dan chapter 4 pun selesai. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya. Jadi di awal tadi kita dapat melihat aksi Prison Mike yang menjelaskan soal status Vigilante. Jadi Vigilante ini awalnya adalah oknum yang melakukan aksi untuk membela masyarakat. Namun karena seiring waktu sistem pahlawan berlisensi telah ditetapkan, maka kini status Vigilante 100% ilegal. Artinya Vigilante adalah orang-orang yang melanggar hukum. Lantas apakah Vigilante dinilai baik oleh orang lain? Yaitu tergantung pada siapa orang tersebut. Karena contoh kasusnya oleh Sukauchi yang menganggap bahwa Vigilante adalah seorang kriminal yang tak ada bedanya dengan villain. Kemudian di chapter ini kita ditunjukkan wujud asli tanpa topeng dari Knuckle Duster dan Popstep, yang mana mereka sebenarnya tak ada bedanya dengan warga sipil kebanyakan. Ditambah lagi mereka punya pekerjaan resmi. Nah, pekerjaan resmi dari mereka bertiga ini antara lain sebagai berikut. Pertama, Koichi bekerja sebagai pegawai di minimarket sembari menjalani sekolahnya di perguruan tinggi. Lalu ada Knuckle atau Iwao Oguro yang bekerja sebagai wira swasta.
Ya sebenarnya bukan ini sih pekerjaannya, sebab ya dulunya kenaka lebih dari apa yang dia lakukan sekarang. Dan kemudian ada Pop Step atau Kazuho Hanayama, yang mana dia masih seorang pelajar. Kemudian villain pada chapter kali ini adalah Teruo Unagisawa, yakni bocil yang nekat memakai trigger demi bertemu dengan Pop. Nah, quirk dari Teruo adalah quirk belut atau Unagi, yang mana quirk ini bertipe transformasi yang dapat merubah Teruo menjadi manusia belut, sehingga dia memiliki beberapa kemampuan alami hewan belut seperti pergerakan yang fleksibel, licin, dan fisik belut pada umumnya. Nah, nanti di beberapa chapter Vigilante ke depannya, Teruo akan di-buff habis-habisan. Jadi ikutin terus coy. So, mungkin itu saja yang bisa dibahas di chapter 4 kali ini. Berhubung memang banyak yang tak terlalu penting terjadi di chapter 4 Vigilante. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.